Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 rekayasa perangkat lunak dengan subtema yang dibahas itu adalah masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu pemodelan sistem dengan UML bagian kedua. Setelah teman-teman kemarin mengetahui apa itu sistem UML, lalu mempelajari tiga buah diagram, yaitu ada use case, activity diagram, dan sequence diagram di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita menambah 3 diagram lagi untuk dipelajari. Nah, nantinya 6 diagram ini akan dipergunakan pada saat teman-teman mengambil skripsi, ya, baik itu skripsi perancangan program di semester akhir nanti, ya. Jadi nanti yang akan dipelajari di pemrograman sistem dengan UML bagian kedua ini adalah ada kelas diagram, ya, yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ada kelas diagram. Nah, kelas diagram itu adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna dalam UML karena diagram tersebut secara jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar objek, mendeskripsikan jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di dalam objek, menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan objek tersebut. Oke, jadi nanti di dalam kelas diagram ini, ya, itu teman-teman akan menggambarkan, ya, apa saja objek-objek yang dibuat dalam aplikasi yang teman-teman buat, ya. Karena kan kita berbicara pemrograman berbasis objek kalau menggunakan UML ini, ya. Jadi kalau di PL atau di perangkat lunak itu kan ada dua, ada yang pemrograman terstruktur, ada yang berbasis objek. Tapi khusus untuk UML itu emang diagram-diagram yang digunakan untuk merancang sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang berbasis atau memiliki arsitektur berbasis objek, ya. Jadi yang namanya berbasis objek itu nanti pasti teman-teman akan bertemu dengan namanya class dan inisiasi objeknya, ya. Di kelasnya itu kalau teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah PBO, perancangan berbasis objek praktek, ya, menggunakan Java, di situ harusnya teman-teman sudah mempelajari apa itu kelas. Kelas itu merupakan kumpulan atribut-atribut yang nanti akan diinisiasi atau akan digeneralisasi menjadi diwujudkan lah, ya, atau bahasa kita ini diwujudkan menjadi sebuah objek. Jadi dalam kelas itu nanti akan ada karakteristik dari objek yang mau kita wujudkan, ya. Contoh, saya mau membangun sistem aplikasi akademik. Di situ objeknya pasti ada objek guru, ada dosen, ada mahasiswa, ada staf profesional, ya, dan lain-lain. Nah, objek itu pasti punya karakteristik, ya kan. Contoh, saya sebagai dosen, misalkan saya punya umur, punya jenis kelamin, punya nama, punya nomor induk dosen, ya, punya nomor serdos, dan lain-lain. Misalkan itu kan atribut yang melekat di dalam sebuah objek, ya. Itu harus didefinisikan pada saat Anda membuat sebuah aplikasi, didefinisikan, ya kan. Didefinisikan dalam bentuk apa nanti? Dari menjadi sebuah variabel biasanya, ya, menjadi sebuah variabel atau atribut yang akan dipakai di selama aplikasi itu berjalan nantinya. Nah, di kelas diagram ini dia akan menjelaskan apa saja objek-objek yang dibuat, ya. Anda membuat berapa banyak objek dan dari objek itu ada kelas-kelas apa yang dibuat, ya. Di kelas-kelas itu ada atribut, nanti turun lagi ke bawah, di dalam kelas tersebut itu ada atribut-atribut dan function atau metode, ya, aktivitas apa yang dilakukan oleh objek-objek yang Anda buat di dalam sebuah aplikasi tersebut. Kalau kemarin itu sama saja dengan aktor, ya. Kalau objek di sini saya ngomong objek karena kita bermasalah diagram. Tapi kalau kemarin kita bahas use case sama dengan aktor, ya. Aktor siapa aja. Nah, disitulah nanti di sini akan digambarkan, ya, di dalam kelas diagram ini. Ya, makanya di sini disebut mendeskripsikan jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungannya, ya. Jadi si objek itu mungkin punya beberapa kelas, nanti hubungannya seperti apa akan digambarkan di dalam kelas diagram. Oke, kita lanjut. Kelas diagram sendiri itu mempunyai properti pada saat menulisnya. Jadi pada saat Anda menulis, dia ada propertinya, ya.
Properti merupakan sebuah konsep tunggal tetapi tampak seperti dua notasi yang berbeda, atribut dan asosiasi, mewakili fitur-fitur struktural dari sebuah kelas itu propertinya. Nah, kelas itu nanti digambarkannya berbentuk persegi panjang, ada 3 baris. Cara gambarnya gini, ya. Itu yang ini disebut kelas, ya. Persegi panjang dia terdiri dari 3 baris. Ada nama kelasnya, ada atributnya, ada metode. Nah, makanya saya bilang kelas itu adalah penggambaran si objeknya, ya. Atribut atau variabelnya itu pasti ada di dalam kelas. Terus objek itu bisa melakukan apa saja, aktivitas apa saja di aplikasi tersebut itu disebut metode, ya. Makanya nanti ada metodenya, dia bisa ngapain aja objek tersebut dalam kelas yang dia punya, ya. Nah, kelas dan subkelas dikelompokkan bersama untuk menunjukkan hubungan statis. Nanti ada teman-teman kalau mempelajari PBO itu ada yang kita kenal karakteristik karakteristik aplikasi berbasis objek atau pemrograman berbasis objek. Ada namanya enkapsulasi, inheritance, ya, sama polymorphism. Nah, di situ ada namanya generalisasi kelas. Jadi ada kelas dan subclassnya nanti. Jadi ada satu kelas nanti bisa diinherit atau diwariskan ke kelas-kelas lain yang mungkin bisa memakai atribut di kelas yang menjadi kelas intinya atau superkelasnya. Nah, nanti di situ itu juga harus digambarkan, ya. Seperti apa, siapa yang menjadi kelas inti, lalu apa saja yang mengikuti sub-sub kelas dari kelas inti yang itu harus teman-teman gambarkan. Ya. Nah, di situ juga ada namanya atribut, ya. Kalau tadi ada namanya property, ya. Ya, di sini property, ya. Lalu ada juga kita semua ada nama atribut. Atribut itu merupakan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas. Ya, nanti ditulis di dalam sebaris teks nih. Jadi bagian atributnya kita harus tuliskan maksudnya di sini, ya. Lalu bentuk umumnya visibility, name, type, multiplicity, default, property, string. Keterangannya nulisnya begini, cara nulisnya begini, bentuk umumnya begini, ya. Visibility dia menandakan atribut dia public, private, atau protected, ya. Jadi teman-teman ini saya punya cat note, ya, note untuk mengingat kembali, ya. Takutnya teman-teman lupa apa itu public, protected, ya, dan private. Oke. Nah, kalau public, ya, sepertinya ini kurang. Oke. Saya ambil dulu sebentar. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke. Jadi di dalam metode perancangan berbasis objek, karena dia terbagi menjadi berbagai modul-modul yang kita sebut objek, yang dia mempunyai kelas-kelas, berarti dia punya ruangan-ruangan masing-masing, ya kan, untuk mengaktifkan atau mendefinisikan modulnya, ya. Oleh karena itu ada namanya hak akses. Jadi contohnya kita punya suatu gedung gitu, ada 5 lantai, banyak ruangannya. Pasti kan yang masuk itu juga dipilih-pilih. Yang bisa masuk ruangan ini siapa, yang masuk ruangan itu siapa, yang ada kuncinya masing-masing, ada key-nya, ya. Jadi public, protected, private atau hak akses itu adalah sama seperti itu analoginya. Jadi siapa saja yang bisa mengakses, bisa mengambil data dari kelas tersebut itu harus dibuat juga. Ada yang namanya public, ada yang namanya protected, ada yang namanya private. Itu namanya kita sebut modifier atau hak akses, ya. Public itu berarti semuanya bisa mengakses ke kelas tersebut, ya. Di kelasnya itu bisa diakses, package-nya itu bisa diakses, subclass yang bisa mengakses, work itu bisa. Nah, subclass itu apa? Itu kelas anaknya. Work itu apa? Satu package itu kalau kita berbicara tentang perancangan perangkat lunak berbasis objek, kita berbicara tentang package. Package itu nanti di dalamnya akan banyak objek, ya. Jadi package itu adalah satu kesatuan utuh dari sebuah aplikasi yang telah bisa atau siap layak dipakai, ya. Wow. Nah, ini public, ya. Kalau public itu berarti semua bisa. Berarti semua kelas dalam package aplikasi tersebut itu bisa mengaksesnya. Kalau protected, ya, protected itu hanya kelas, package, dan subclassnya. Jadi hanya inheritnya, turunannya, ya, dari kelas tersebut yang bisa memakainya. Tapi nanti kalau ada kelas lain, ya, yang bukan di package yang sama di aplikasi tersebut, itu berarti nggak bisa.
Kalau private hanya bisa diakses oleh kelas tersebut, yang lain tidak bisa akses. Itu namanya hak akses ya. Lalu nanti ada lagi namanya name. Nama atributnya apa? Ya, Anda berarti ini visibility-nya apa? Misalnya public. Name-nya apa nama atributnya atau nama variabelnya apa? Misalkan public, umur ya. Type-nya apa? Batasan tentang objek yang diletakkan dalam atribut. Default value-nya apa, nanti nilai dari objek, properti string-nya, properti tambahan ya. Nah, untuk lebih jelas nanti kita akan cek di dalam contohnya ya. Terus ada lagi namanya asosiasi, jadi merupakan garis solid nanti yang garis penghubung antar tadi class, objek, yaitu disebut asosiasi. Ada lagi multiplicity, adalah merupakan indikasi tentang berapa banyak objek yang bisa berhubungan dengan objek lain. Nanti bentuk multiplicity itu ada yang ditulis 1, ada 0.1 atau lebih dari 1 ya. Lalu ada operasinya, operasi ada kegiatan yang dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, ini simbol-simbolnya. Jadi nanti di simbol-simbol tersebut ada simbol garis, seperti ini kita sebut asosiasi tadi, penghubung. Jadi merelasikan antar kelas dengan makna umum, biasanya disertai multiplicity, jadi disertai dengan keterhubungannya. Nah, apakah hanya satu buah kelas yang terhubung atau lebih dari satu kelas atau 0 sampai dengan satu kelas yang terhubung. Lalu ada asosiasi berarah, itu relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, serta multiplicity. Ada namanya generalisasi, bedanya apa? Bedanya panahnya, kalau dilihat ada generalisasi, ada realisasi antar kelas dengan makna generalisasi. Generalisasi sendiri itu ya, ini coba saya udah sediakan tadi, apa ini generalisasi adalah proses pendefinisian subclass yang disatukan menjadi entitas superclass tunggal berdasarkan karakteristik umum. Jadi kalau ada yang disebut generalisasi, berarti dia punya superclass, punya subclass, mengeneralisasi ya. Contoh saya mau membuat aplikasi perhitungan bangun datar. Di bangun datar itu yang mau dihitung cuman luas sama keliling. Mau bangun datarnya lingkaran, mau bangun datarnya jajak-genjang, mau bangun datarnya segitiga atau trapesium atau jajak-genjang ataupun apapun itu di bangun datar, yang mau dihitung tetap satu, luas dan keliling, ya kan? Tapi yang nanti membedakan apa? Yang membedakan ya atribut masing-masing. Segitiga pasti ada alas kayak tinggi. Sedangkan nanti persegi panjang itu panjang kayak lebar, beda kan atributnya. Berarti kita bisa jadikan si luas dan keliling itu ada superclass yang nanti bisa diakses oleh bangun datar yang lain. Jadi kita tidak perlu membuat jadi kita mengefisiensikan variabel luas dan keliling, hanya dibuat satu kali tapi bisa dipakai di banyak subclass, di banyak bangun datar yang nanti mau kita cari. Itu contoh analogi simpelnya, apa yang disebut dengan generalisasi antara superclass dan subclass, ya kan? Yang beda apa tadi? Yang beda kan tadi ada persegi panjang, dia punya atribut lain, ada panjang, ada panjang dan lebar. Segitiga ada alas dan tinggi. Ya, kita buat berarti kelas segitiga, kelas persegi panjang. Ya, itu nanti akan masuk menguncup semua ke dalam perhitungan luas dan keliling bangun datar. Perhitungan kelas keliling dan bangun datar itu adalah superclassnya. Persegi dan segitiga itu adalah subclassnya. Nah, itu disebut generalisasi kalau ada seperti itu. Atau kita bisa sebut juga inheritance. Jadi si perhitungan luas keliling bangun datar itu menginheritkan luas dan keliling, ya, mewariskan atribut luas dan kelilingnya untuk bisa dipakai di kelas bangun datar yang lain yang tidak membuat variabel tersendiri atas luas dan kelilingnya. Dia hanya membuat variabel intinya yang dia pakai saja. Seperti itu ya, pendefinisian dari generalisasi ya. Lalu ada dependensi, ada relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas, ada relasi antar kelas dengan makna semua bagian agregasi. Ya, contoh penjabaran dari sebuah kelas mungkin seperti ini ya. Jadi di dalam kelas-kelas yang ada itu nanti di dalam kelas diagram itu terdapat kelas berbagai macam kelas ya, yang nantinya menjadi satu buah paket aplikasi
Oke, di sini contohnya ada paket aplikasi persediaan obat. Ini untuk inventory obat. Jadi hanya aplikasi untuk mendata persediaan obat, ya. Nah, di sini nanti dia bikin ada kelas data obat masuk, kelas login, kelas supplier, kelas transaksi, kelas cetak, dan kelas data obat keluar. Seperti tadi aturan yang ada di dalam slide, persegi panjang ini kita sebut kelas, lalu ini nama kelasnya, ini adalah atributnya, lalu ini adalah metode atau aksi atau fungsi yang akan dilakukan kelas tersebut, ya. Jadi di kelas diagram ini kita sebutkan kelas-kelas yang terbentuk, ya. Di dalam data obat, ya, di situ ada kelas namanya kode obat, nama obat, kategori, tanggal expire, letak, stok, dan satuan. Kegiatannya di dalam kelas data obat yang bisa dilakukan itu adalah tambah, cari, tambah kategori, edit, dan tambah satuan, ya. Jadi ini adalah kegiatan accrued yang biasa di sebuah data master seperti ini. Nah, lalu kita lihat di sini ada data obat dan data masuk. Dia mempunyai generalisasi, ya, seperti tadi apa yang ada di dalam slide, ya. Ini kan ada namanya generalisasi, ya. Oke. Ada namanya generalisasi, ya. Apa itu yang saya jelaskan? Generalisasi itu adalah subclass dari kelas inti. Apa yang digeneralisasi sebenarnya? Kalau Anda lihat di data obat masuk itu yang akan berubah nanti apa? Stok, ya kan? Ada satu bagian atau satu variabel yang tidak ada di sini yang harusnya ada. Ini namanya data obat masuk, data obat keluar. Tapi di sini nggak ada stoknya di atributnya. Karena apa? Dia mengeneralisasi atau menginheritkan stok itu akan diwariskan ke data obat dan ke data obat keluar, masuk dan keluar. Karena kan yang namanya data obat itu pasti akan mempengaruhi stok. Itu artinya, ya. Itu ada logiknya. Nah, pada saat data obat keluar dan data obat masuk ini dibuat, itu tidak perlu lagi membuat atribut stok di dalamnya. Karena apa? Dia mengeneralisasi stok. Maka apa? Di data obat masuk nanti ini akan ada tetap kita buat stok di dalam formnya, ya, tapi dia akan mengubah atribut yang ada di dalam data obat, bukan yang ada di data obat masuk ataupun data obat keluar. Karena dia generalisasi subclass. Jadi data obat masuk dan data obat keluar itu adalah subclass dari sebuah kelas data obat. Yang disebut subclass berarti si data obat masuk dan data obat keluar bisa memakai salah satu atribut atau beberapa atribut yang ada di dalam data obat nantinya. Nah, yang dipakai nanti adalah stok dan satuan yang akan dipakai di dalam transaksi yang akan dijalankan oleh formnya. Oke. Lalu ada yang disebut dengan nama agregasi, ya. Ini kalau kita lihat yang namanya agregasi. Relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part, ya. Jadi kalau dalam transaksi di data obat, ya, semua nama ini, ya, itu akan dipakai di dalam transaksi, ya kan? Walaupun di dalam transaksi itu tidak ada dituliskan kode obat, nama obat, kategori, itu tidak ada, yang hanya ada satu buah atribut yang sama untuk membuka, mengagregasi atau membuka semua link yang ada di dalam sebuah atribut yang ada dalam data obat itu bisa dipakai di dalam transaksi, ya. Dengan multiplicity itu adalah one to many. Jadi si data obat itu di transaksi itu bisa dipakai berkali-kali atributnya, maksudnya. Itu, ya. Ya, nanti nama transaksi kalau obatnya diketik akan muncul semua nama obatnya, kategorinya, tanggal expire-nya, stoknya tinggal berapa, itu akan muncul semua di aplikasinya. Analogis begitu, ya. Kalau nanti kita membaca kelas diagram seperti ini, ya. Seperti itu, ya. Kenapa dia mengagregasi semua atribut itu bisa dipakai? Beda dengan generalisasi. Kalau generalisasi mau berapa dia, ya, yang dibutuhkan saja. Kalau agregasi ya itu berarti semua, ya. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan asosiasi berarah, yaitu relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain disertai multiplicity. Nah, pada saat data obat ini kita bisa saja melakukan pencetakan, ya. Jadi pencetakan data laporan itu dilakukan pada saat data obatnya sudah dilakukan proses pengisian data, ya. Udah ada tambah data, cari data, edit data, sudah baru nanti dia bisa melakukan pencetakan. Tidak menggunakan atribut yang ada di sini, cuma atributnya itu adalah kategori obat, tanggal expire, tampilkan. Kegiatannya cuma menampilkan saja, ya.
Lalu supplier pun sama, supplier dia akan mengagregasi ya ke dalam transaksi. Jadi apapun yang ada dalam tabel transaksi itu bisa dibaca nanti di dalam supplier. Ya, dengan dia fungsinya menambah supplier, menghapus, mengedit. Ya, itu ya. Jadi itu yang namanya adalah kelas diagram. Jadi kelas diagram adalah keterkaitan antara atribut satu kelas dengan atribut kelas yang lain, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Gitu. Ya. Oke, ini contoh sebuah kelas diagram. Nah, di sini juga ada contohnya, silakan. Tapi kalau di sini tidak ada functionnya, ini pun sama ya, cuma tidak ada fungsinya atau tidak ada kegiatannya, dia ngapain aja, yang kurang lengkap juga di sini ya. Di sini cuman disediakan adalah namanya dan variabelnya saja ya, atau atributnya saja. Ini sama tadi, pesan, pembeli, bayar. Oke, jadi si pembeli dapat melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran nanti jatuhnya seperti itu ya. Ini asosiasinya, kegiatan asosiasinya. Lalu dari pesan itu mengeneralisasi atau membuat subclass namanya detail pesan. Nah, nanti one to many ya, multiplicity nanti one to many di sini harusnya. Lalu detail pesan itu mengasosiasikan yang sudah memesan adalah seorang penumpang dan dia punya jadwal. Jadwal itu mengeneralisasi dua, ada detail penerbangan dan detail harga. Ya, berdasarkan nanti dari maskapai dan asal dan tujuannya. Nah, seperti itu ya, contoh kelas sebuah kelas diagram. Jadi intinya kelas diagram itu menggambarkan kelas-kelas apa yang Anda buat di dalam aplikasi tersebut yang akan dibuat, lalu kegiatan apa saja yang akan dibuat oleh kelas tersebut yang bisa dilakukan kelas tersebut ya. Ada 3 nama kelas, atribut, dan kegiatannya. Lalu keterkaitannya antar kelas Anda yang buat dengan kelas lain dalam satu paket instalasi tersebut. Nah, itu namanya kelas diagram. Lalu kita masuk ke berikutnya namanya komponen diagram. Komponen diagram itu Anda mempresentasikan dunia real item, yaitu komponen software. Diakses melalui interface-nya, relasi antar komponen dan interface disebut realization. Memiliki potongan-potongan yang independen yang bisa dipesan dan diperbarui sewaktu-waktu. Digunakan saat memecahkan sistem menjadi komponen-komponen dan menampilkan hubungan dengan antar muka. Pemecahan sistem menjadi lebih rendah. Pembagian sistem ke dalam komponen lebih didorong untuk kepentingan marketing dan database. Jadi kalau tadi kita bicara kelas diagram, berarti itu atributnya yang apa yang ada di dalam sistemnya, apa yang mau Anda buat, atribut variabelnya yang mau dipakai, dan keterkaitannya itu kelas diagram. Kalau komponen diagram itu lebih kepada komponen softwarenya yang mau dipakai ya. Jadi nanti tujuan dibuat dari komponen diagram adalah untuk menunjukkan hubungan sebagai komponen dalam satu sistem. Jadi komponen-komponen apa aja yang tergantung dalam satu sistem tersebut. Komponen dalam UML dapat mewakili nanti komponen logis ya, bisnisnya seperti apa, proses seperti apa, dengan fisik dia dibuat di software apa. Misalkan Java.net, WSDL, dan lain-lain ya. Yang komponen nanti berupa isi cuma beberapa, nggak sebanyak dengan kelas diagram, cuma ada komponennya apa, antar mukanya apa, lalu ketergantungan, generasi, asosiasi, dan realisasinya. Nah, komponen adalah sekelas yang mewakili bagian modular dari suatu sistem yang dengan konten yang dienkapsulasi. Jadi komponen-komponen tersebut itu nanti adalah sebuah kelas yang mewakili bagian modular. Dia memiliki perilaku yang dapat didefinisikan dalam hal antar muka ya. Terus lebih besar fungsinya, dapat digunakan kembali dan menghubungkan termukanya. Nah, komponen-komponen itu nanti akan menggambarkan apa saja yang Anda buat di dalam sebuah aplikasi. Ini kita langsung ke contohnya nanti. Diagram komponen dapat digambarkan dengan beberapa cara, yaitu memodelkan kode sumber, memodelkan file eksekusi. Ini penggambaran nih, ada beberapa cara menggambarkan ini. Bisa dengan source code-nya, bisa dengan file eksekusinya, bisa dengan basis data secara fisik, bisa dengan sistem yang dapat disesuaikan atau adaptasi. Contohnya seperti ini. Ini adalah model eksekusi dari komponen diagram ya. Komponen itu dibuatnya dengan model seperti ini logonya atau simbolnya. Di sini adalah tiket exe. Jadi adalah sebuah aplikasi pemesanan tiket ya. Di sini ada package-nya, tiket.exe, ini package-nya. Dalam package-nya itu nanti terdapat jadwal Java, pemesanan, bisa login, bisa menaruh penumpang, bisa melakukan metode pembayaran. Ya, .java ini adalah kelas-kelasnya nantinya
ya. Scriptingnya yang menjalankan ada form jadwal Java, ada form untuk melakukan pemesanan yang dibuat di Java, ada form login, ada form penumpangnya, ada pembayarannya. Jadi model seperti ini untuk komponen. Jadi dia menggambarkan keterkaitan antara form satu dengan yang lain ya dalam satu buah package aplikasi. Lalu yang berikutnya namanya deployment diagram. Adalah diagram menunjukkan konfigurasi dari node-node pemrosesan waktu, proses, runtime, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ya. Deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware. Deployment diagram umumnya mengandung node, ya, node-nya, lalu ketergantungan antara hubungan asosiasi. Kalau deployment, kalau tadi komponen itu menggambarkan sebuah aplikasi. Di dalam aplikasi itu ada form apa saja, ada fitur apa saja dalam komponen interface-nya, grafik user interface-nya nanti ada apa saja, ya. Itu tadi yang di komponen diagram. Ya, di sini berarti dia kita menggambarkan di dalam aplikasi yang kita buat itu nanti ada fitur-fitur apa saja yang nanti terdapat dalam sebuah form, ya. Jadwal.java misalnya itu form-form yang ada di dalam aplikasi yang Anda buat. Jadi orang tahu, oh nanti di dalam ticket.exe itu ada beberapa fitur yang bisa dipakai. Tapi kalau deployment itu lebih kepada infrastrukturnya mau di mana diterapkan. Karena deploy itu adalah proses instalasinya. Jadi akan di-deploy atau di-install di mana, di infrastruktur seperti apa aplikasi yang Anda buat, itu harus Anda jabarkan. Makanya di sini deploy itu menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Dia akan ditaruh di mana, ya, dia akan berjalan di tempat apa. Sistem yang Anda telah buat itu harus Anda gambarkan, ya. Nah, di sini contohnya node yang disebut node itu ya seperti ini bentuknya, ya. Ini node, terus ada asosiasi, ini asosiasinya, ya. Nah, node itu asosiasi itu bisa seperti Ethernet, saluran serial atau bus, ya. Jadi bisa seperti itu yang disebut asosiasi. Nah, deployment diagram memiliki beberapa aplikasi deployment diagram memiliki beberapa aplikasi yang dapat digunakan, yaitu menampilkan elemen perangkat lunak, ya, mengilustrasikan proses runtime, memberikan pandangan tentang topologi sistem perangkat lunak. Jadi mau diinstal di mana, topologinya bisa digambarkan di dalam sini. Deployment diagram tidak hanya penting untuk memvisualisasikan, untuk mendokumentasikan embedded atau client server dan sistem yang terdistribusi. Jadi dari deployment ini nanti kita bisa lihat ini sistem yang mengembed atau subsistem dari sistem yang lain, ya, atau ini berbasis client server atau sistem yang terdistribusi. Itu bisa kelihatan karena nanti ada terlihat infrastrukturnya seperti apa. Nah, ini contohnya. Tadi kita misalnya membuat file e-ticketing atau membuat persediaan obat, aplikasi persediaan obat yang kita bahas. Nah, persediaan obat itu misalkan dibuat dalam sebuah konten website, ya, berarti kan arsitektur dan infrastrukturnya itu harus ada namanya web server untuk berjalannya perintah-perintah yang ditanamkan di dalam persediaan obat tadi, ya, PHP sintak yang sudah dibuat itu bisa dijalankan di dalam web server. Nah, namanya juga persediaan obat, berarti ada tempat penampungan datanya. Datanya pakai MySQL. Penghubungnya pakai apa? Pakai serial bus, JDBC, ya, atau driver JDBC yang menghubungkan web server dengan database MySQL, ya. Lalu di sini aplikasinya itu akan berjalan di device aplikasi web karena website, ya kan, bisa dijalankan di browser, Java, JavaScript, ya. Bisa dijalankan di browser, bisa mengenal Java dan JavaScript di dalam aplikasi yaitu. Nah, dia terhubung dengan web server dengan apa? Dengan HTTP atau internet, ya. Nah, jadi kita harus menggambarkan ini nanti mau di deploy di mana, apa yang kita buat. Kita membuat sebuah aplikasi desktop, berarti akan di deploy di beberapa komputer yang terhubung nggak dengan jaringan internet atau intranet. Nah, itu harus digambarkan supaya pada saat mendeploy kita harus menyesuaikan apa yang kita gambar dengan apa realnya, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan 6 ini. Ya, di pertemuan ini kita membahas 3
tiga buah diagram, yaitu ada kelas diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Nah, melengkapi dengan pertemuan yang kemarin ya, dengan beberapa diagram yang sudah kita pelajari di pertemuan 5. Nantinya diagram-diagram sudah, maka di sini ada tugas ya, kalian mengerjakan tugas ya, pembuatan diagram itu dari satu buah studi kasus yang Anda cari sendiri. Nah, tugas itu berlanjut ditambahkan dengan 3 diagram ini ya. Kenapa? Kalau tadi kemarin mungkin ada yang bertanya pada saya di grup, di topik kalau nggak salah, Pak ini berkelompok atau sendiri-sendiri? Kan sendiri-sendiri. Kenapa? Nanti ini sebagai warming up Anda untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana pembuatan sebuah use case, sebuah deployment diagram, sebuah class diagram, sebuah activity diagram ya. Jadi Anda mengetahui sendiri, oh cara membuatnya seperti ini, ternyata ada guidance atau batasan-batasan yang mesti diikuti dan tidak mesti dikerjakan, ya kan? Nah itu Anda mencari sendiri. Mungkin apa dia saya tanam belum kurang begitu jelas. Tapi nanti pada saat Anda mengerjakan, saya harap Anda melihat referensi lain, karena Anda ini seorang mahasiswa, tidak bisa berpatokan pada dosennya saja, ya. Bisa saja nanti Anda bisa mendapat yang lebih baik lagi pada saat Anda mengerjakan tugas. Anda menambahkan referensi Anda, literatur Anda, itu akan menjadi tambahan ilmu untuk Anda. Nanti Anda bisa persiapkan paling dekat ya, Anda membuat skripsi di semester depan. Jadi pada saat Anda membuat skripsi, Anda tidak perlu mempelajari lagi apa itu diagram UML, karena Anda sudah mengerti. Seperti itu ya. Nah, untuk tugas hari ini yaitu sama latihan yang kemarin. Jadi studi kasus yang kemarin Anda tambahkan 3 buah diagram lagi. Tidak usah membuat diagram lain, tidak usah membuat studi kasus lain, tapi pakai studi kasus yang lama yang ada di pertemuan 5, tapi dijabarkan lagi 3 buah diagram yang ada. Untuk pertanyaan, karena ini kita di bulan suci Ramadan, silakan interaktif aja, mungkin mulai 8:30 ya. Saya anggap 8:30 mungkin kalian udah melaksanakan ibadah sholat tarawih itu sudah selesai ya. Bisa mulai di WhatsApp grup, mulai tanya saja di situ ya. Apa yang mungkin yang kurang jelas, apa yang nanti bisa saya balas setelah jam 8:30. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.